Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aquita. Oke, hai guys, ketemu lagi dengan Inta Suryanita. Kali ini aku akan bacain untuk ini udah ya yang tadi itu. Nah, sekarang Aries. Oke. Untuk kehidupan secara umum, ini tarot general reading ya. Aries. Untuk keuangan dan asmara. Kayaknya pertama keuangan dulu deh ya. Kartunya banyak banget, sampai agak susah nih shuffle-nya. Sabar. Punya di Emperor, wow. Ups. Oh, oke. Aquita sudah mengantongi isi pesannya di sini. Sabar ya teman-teman penjelasannya. Oh iya, ada seseorang yang memiliki hasrat yang cukup besar sepertinya di sini. Cuman dia agak sedikit kecewa gitu ya, atau mungkin keadaan yang tidak mengizinkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi ibaratnya gini teman-teman, kalau boleh kita bicara secara belak-belakan ya, ada yang sangat menginginkan pernikahan, ada yang menginginkan perkawinan ya, intinya ingin berdua dengan seseorang, bermesraan seperti itu ya kurang lebih. Tapi keadaan tidak mengizinkan, belum ada tanda-tanda untuk itu. Sebenarnya dia ingin memberikan, dia mungkin sudah berniat, nggak hanya ingin, sudah berniat, benar-benar berniat memberikan sesuatu hadiah atau intinya dia ingin memberikan atau invest ini menanamkan modal ya, bisa berupa uang, bisa tenaga, bisa apapun, waktu ya teman-teman. Jadi dia tuh udah niat banget. Mungkin Aries ya ini. Yang aku maksud di sini Aries ya. Udah berniat banget untuk melamar seseorang gitu. Cuman ada hal yang sedikit membuat ya tertunda ya. Di sini ada 10 pedang ini ya teman-teman. Keadaan yang sedikit mengecewakan mungkin, atau intinya tidak sesuai harapan gitu ya. Kemudian komunikasi juga kayaknya kurang baik gitu di antara kamu dengan calon pasangan kamu ini, entah dari kamunya atau dari dianya, atau memang dua-duanya. Memang bukan jodoh kali ya. Kedepannya akan seperti apa kira-kira nih Aries? Nggak ada di sini ya kartunya. Tunggu, ini nyala. Oh, kenapa aku ngambilnya terbalik? Tapi nggak apa-apa sih, ini nggak terlalu begitu berarti kok teman-teman. Jadi ya, 6 tongkat. Akan ada kabar gembira sebentar lagi, kamu akan menang. Intinya kamu bersabar saja dulu ya, sebentar lagi kamu akan menang. Mungkin kalau kamu sedang naksir seseorang, misalkan satu orang itu sekarang tidak merespon niat baik kamu, berarti mungkin ada orang baru yang lain gitu ya. Oke. Kalau untuk pekerjaan juga lempeng-lempeng aja, jadi tidak kurang tidak lebih, jadi yang sedang-sedang aja gitu katanya Mbak Feby Vera ya. Oke, ada satu kartu jatuh. Figure it out on your own. Jadi coba tebak gitu ya. Maksudnya di sini tuh disarankan tebaklah apa sih yang sekiranya perlu kamu perbaiki dalam hidupmu, sekiranya yang dia mau itu apa gitu ya, kamu harus tahu. Jadi
kita harus aktif gitu ya teman-teman. Aktif belum tentu agresif ya. Aktif itu bisa intinya kalau aktif itu kita bergerak tanpa disuruh. Nah, itu aktif, tapi bukan agresif. Kalau agresif kan terlalu gitu ya. Jadi aktif, positif. Coba kita lihat di baliknya. Oh, ada penerangan, ada petunjuk gitu ya, hikmahnya. Coba dilihat hikmahnya apa ya. Kira-kira apa sih? Kok kalau misalkan kamu masih bertanya-tanya apa sih ya, kamu introspeksi diri gitu ya. Kemudian coba tanya ke orang lain atau cari informasi dari sumber-sumber yang lain gitu ya, yang dari ahlinya seperti itu. Intinya ada satu hal yang semesta ingin kamu tahu, sebenarnya ini yang tersembunyi gitu ya. Kenapa kok ini terjadi? Misalkan contohnya seperti itu. Ya karena memang mungkin jawabannya adalah memang kamu belum diizinkan dengan si dia, contohnya seperti itu, atau dianya bukan untukmu memang gitu, ada yang lain yang lebih baik untukmu seperti itu gitu ya teman-teman. Ini jadi langsung dari keuangan langsung ke asmara nih, nyambung ya. Seriously, just do it, tuh kan dibilangin. Jadi tetap move on gitu ya, move on terus. Misalkan satu mati tumbuh 1000. Seperti itu ya. Apologize, minta maaf. Mungkin ada di sini yang bertindak keterlaluan atau melampaui batas, jadi kamu harus meminta maaf ya. Meminta maaf bukan berarti kamu bisa berbaikan mungkin, atau hubungan kamu bisa lanjut lagi, paling tidak ya, meskipun tidak nantinya ya, meskipun tidak baikan lagi, minimal sudah menyadari kesalahan gitu ya. Kadang orang dalam bibirnya mengatakan aku memaafkanmu, tapi dalam hatinya dia belum tentu. Cuman bukan itu masalahnya, yang penting adalah niat baik kita untuk meminta maaf. Jadi menandakan bahwa kita menyadari kesalahan kita, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita bisa mengatasi ego kita meredakan ego kita, ini artinya kita menang atas diri kita sendiri gitu ya, atas permasalahan yang datang dalam diri kita ya. Untuk saat ini adalah hal yang terbaik untukmu, jadi terimalah dulu ya. Ini jangan dirusak gitu, keadaan yang sekarang sudah baik ini jangan ditambahin bumbu lagi, jangan dikurang-kurangin ya, nanti malah jadinya kacau lagi gitu. Itu maksudnya di sini kartu ini gitu teman-teman ya. Jadi sekarang nih yang sedang berlangsung dalam kehidupan kamu, yang kamu alami saat ini adalah hal yang terbaik, yang baik gitu, intinya yang kamu alami ya dari semesta. Oke, baiklah, kita sekarang cek kira-kira kamu dealingnya dengan siapa. Ups. Oh iya, ada info menarik nih teman-teman buat kalian, terutama para perempuan atau cewek-cewek yang nggak mau ribet. Kalau kalian mau ada acara atau kondangan, ini cocok banget buat kalian. Langsung aja check outnya ke Aquita_collections, pakai Z ya belakangnya. Sebagian ada yang dealing dengan Cancer. Ada juga Gemini, Leo. Teman-teman, aku harus sampaikan, Aquita masih penasaran yang ini ya, maksudnya apa gitu. Ada satu kekecewaan, mungkin ini yang perlu dirubah kali ya. Jadi pola pikir kamu tentang satu hal yang membuat kamu kecewa, sepertinya itu yang perlu dibongkar gitu, diuraikan. Jadi maksudnya diuraikan nih, maksudnya dicari tahu sebabnya kenapa kamu bisa berpikir seperti itu, kemudian dirubah ya cara pandangnya, dibalik. Tadi kan kayak gini ya, kemudian dibalik, nah supaya bener gitu.
Gitu sih, nggak tahu Akrita bacanya kayak gitu ya, itu yang tersampaikan gitu oleh semesta gitu ya teman-teman. Jadi ya semoga ini membantu ya. Aku rasa cukup untuk Aries kali ini teman-teman. Jaga kesehatan semuanya ya, jaga makanan, istirahat yang cukup, jaga hati juga, tetap positif thinking, selalu berpikir positif, berbaik sangka kepada Tuhan semesta. Ya intinya lakukan segala sesuatu itu pada porsinya gitu ya. Dan jangan buruk sangka gitu aja sih. Jadi kalau orang menimba ilmu itu kan harus terbuka ya, harus kosong. Jadi kosongkan dulu gelas kalian atau wadah atau cawan kalian untuk menerima segala ilmu atau informasi yang perlu kalian dapatkan. Kalau kalian isi hati kalian dengan sesuatu yang kurang baik, berburuk sangka contohnya gitu ya, itu nanti nggak akan bisa menerima masukan-masukan yang baik gitu teman-teman. Jadi rezeki yang akan datang itu harus diterima dengan dalam wadah yang kosong gitu maksudnya ya. Oke guys, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jumpa lagi di video berikutnya. Dah.